Kudeta militer yang terjadi di Myanmar saat ini bukanlah aksi kudeta yang satu-satunya terjadi di dunia. Bahkan di Myanmar sendiri, kudeta militer serupa pernah terjadi 1962 silam. Namun, selain di Myanmar, kudeta militer juga terjadi di tempat lain sepanjang sejarah. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like, and comment agar kita terus berbagi informasi terkini versi muda produktif. Berikut kudeta yang pernah terjadi dalam sejarah. Napoleon Bonaparte. Segera setelah kembali dari kampanye militernya yang terkenal di Mesir pada Oktober 1799, Napoleon Bonaparte mulai merencanakan untuk menggulingkan direktori beranggotakan 5 orang yang memerintah Prancis. Dengan dukungan dari beberapa konspirator tingkat tinggi, termasuk 2 dari 5 direktur, Napoleon mengatur sesi legislatif khusus yang akan berlangsung di luar Paris pada 10 November. Dengan menggunakan kombinasi propaganda, menyuap, dan intimidasi, dia berharap untuk membujuk legislatif untuk menugaskannya. Majelis rendah malah membombardir dengan pelecehan dan meneriakkan turun dengan diktator dan mengejarnya dari kamar. Tetapi dia berhasil menang dan dengan meyakinkan pasukan dan membersihkan daerah itu, dan kemudian dalam upaya untuk menjaga lapisan konstitusional mengadakan pertemuan kecil. Kelompok legislatif yang dipilih sendiri untuk menghapus direktorat dan mengangkatnya menjadi konsultan beranggotakan 3 orang. Dengan cepat menjadi konsul pertama, Napoleon menyelesaikan konsolidasi kekuasaannya pada tahun 1804 ketika ia menobatkan dirinya sebagai kaisar. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tumbuh sebagai orang yang membenci monarki Libya dan pendukung maraknya. Merasakan kelemahannya yang semakin besar, perwira tentara junior yang saat itu berusia 27 tahun memutuskan untuk merebut kekuasaannya sendiri pada tanggal 1 September 1969 ketika Raja Idris sedang berada di luar negeri di sebuah resort kesehatan. Dengan mengemudi kendaraan militer ke kota Tripoli dan Benghazi, dia dan sekitar 70 rekan konspirator mengepung istana kerajaan dan gedung-gedung pemerintahan penting lainnya, memutus komunikasi dan menangkap pejabat tertinggi tersebut. Salah satunya melemparkan dirinya ke kolam renang dengan upaya putus asa untuk melarikan diri. Pengawal pribadi raja hanya melakukan perlawanan, dan dalam 2 jam kudeta yang pada dasarnya tidak berdarah telah mencapai kesimpulan. Gaddafi memberitahu orang-orang sebangsanya bahwa rezim korup dan reaksioner telah digulingkan. Pada awalnya, sepertinya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengambil alih, tapi Gaddafi akan segera memaksakan kehendaknya pada semua aspek kehidupan Libya. Dengan kejam menahan perbedaan pendapat dan terus-menerus bentrok dengan Amerika Serikat, dia akan memerintah Libya selama 42 tahun sampai terbunuh selama pemberontakan musim semi Arab 2011. Idi Amin. Dari awal yang sederhana, Idi Amin naik pangkat militer menjadi jenderal tertinggi Uganda, meskipun awalnya sebagai sekutu dekat Presiden Milton Obote yang telah memimpin negara itu merdeka dari Inggris pada 1962. Kedua pria tersebut akhirnya mulai saling mempercayai. Tepat sebelum berangkat untuk konspirasi di Singapura, Obote diduga diam-diam memerintahkan penangkapan Amin. Kabar tentang persekongkolan ini rupanya bocor kembali ke Amin. Ia menanggapi pada 25 Januari 1971 ketika Obote masih pergi dengan memindahkan pasukan ke ibu kota Kampala. Dengan menembakkan senjata otomatis dan mortir, anak buah Amin dengan cepat menguasai bandara dan situs strategis lainnya sebelum mengumumkan kudeta yang berhasil melalui radio. Meskipun ada janji untuk memulihkan demokrasi, memproklamirkan diri sebagai raja terakhir Skotlandia akan terus memerintah Uganda dengan besi terlebih dahulu. Membantai sekitar 3.000 lawan politik yang dirasakan selama 8 tahun pemerintahannya yang brutal. Setelah digulingkan oleh orang buangan Uganda dan tentara Tanzania, Amin menjalani sisa hidupnya di Arab Saudi tanpa pernah menghadapi tuntutan. Augusto Pinochet, seorang perwira militer karir,
Augusto Pinochet diangkat menjadi kepala tentara Chile pada waktu yang sama ketika dia bergabung dengan plot kudeta yang didukung oleh CIA terhadap orang yang telah memproklamirkan Presiden Salvador Allende. Pada 11 September 1973, Angkatan Laut Chile mengambil alih kota pelabuhan Valparaíso, sementara tank dan pasukan maju ke istana presiden di pusat kota Santiago. Mengarahkan serangan dari pos komando pinggiran kota, Pinochet memerintahkan 2 jet tempur untuk menembakkan roket ke istana. Saat api meledak ke langit, tentara kemudian menyerbu gedung, mendorong Allende, seorang marxis yang terpilih secara demokratis, untuk bunuh diri daripada menyerah. Anak buah Pinochet menghabiskan sisa hari itu dan beberapa hari setelahnya mengumpulkan ribuan pendukung Allende untuk disiksa dan banyak yang kasus dieksekusi tanpa pengadilan. Sementara itu, Pinochet memulai apa yang kemudian menjadi pemerintahan diktator selama 17 tahun. Kesaksian Kongres dan dukungan yang tidak diklarifikasi kemudian menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, CIA selama bertahun-tahun telah berusaha untuk memicu kejatuhan Allende sebagai dengan menandai propaganda anti-Allende, mengambil tindakan untuk merugikan ekonomi Chile, dan mempertahankan kontak konstan dengan komplotan kudeta yang diketahui. CIA juga berperan dalam pembunuhan seorang jenderal pro-demokrasi. Demikian tokoh dunia yang pernah melakukan kudeta paling terkenal dalam sejarah.